Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke bab 5 pada mata kuliah rangkaian listrik, yaitu dengan topik teorema rangkaian. Jadi pada bab ini kita akan membahas kurang lebih ada 6 teorema bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pada suatu rangkaian listrik, mulai dari superposisi, substitusi, Thevenin, Norton, Millman, transfer daya maksimum. Tapi nanti yang akan banyak atau yang akan kita telaah lebih dalam itu ada di superposisi, Thevenin dan juga Norton. Tuh. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu teorema superposisi. Jadi di sini disampaikan bahwasanya teorema superposisi itu hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linier. Maksudnya linier itu dia memenuhi persamaan Y sama dengan Kx. Y sama dengan Kx, di mana K-nya adalah konstanta dan X-nya adalah variabel. Nah, untuk bunyi dari teorema superposisi itu sendiri ya adalah menjumlah aljabar tegangan atau arus yang disebabkan oleh tiap sumber independen atau sumber bebas yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus bebas lainnya itu diganti dengan tahanan dalam. Jadi intinya ya di teorema superposisi itu nanti kita akan menjumlahkan ya tegangan ataupun arus yang disebabkan oleh sumber bebas. Ya, entah itu sumber arus ataupun sumber tegangan, tapi syaratnya dia harus sumber bebas. Nah, di mana sumber tegangan ataupun sumber arus bebas lainnya itu akan kita ganti dengan tahanan dalamnya. Jadi, kita tahu ya bahwasannya sumber itu kan ada yang bebas dan juga ada yang tidak bebas. Nah, sebagai gambaran ya, kalau bebas itu kan kemarin kita tahu dia bentuknya lingkaran ya, sedangkan kalau yang tidak bebas itu bentuknya yang kayak ketupat ini. Tuh, jadi nanti jika dalam suatu rangkaian itu ada dua sumber bebas ya, jadi misalkan kita sedang mentelaah sumber bebas yang satu ya, nanti sumber bebas yang lainnya itu kita ganti jadi tahanan dalam gitu. Nah, untuk lebih mudah dipahami ya, kita langsung saja ke contoh. Oke, di sini soal nomor 1 dia ditanya berapakah nilai arus ya dengan teorema superposisi. Jadi yang ditanyakan adalah arus yang di sini ya, tapi menggunakan teorema superposisi. Nah, langkah pertama kita cek dulu ini sumbernya ada berapa dan sumber apa saja. Ya, di sini kita lihat ada dua sumbernya ya. Kalau dia bentuknya lingkaran berarti keduanya adalah sumber bebas. Yang di sini sumber tegangan dan yang di sini adalah sumber arus. Jadi nanti kita akan menelaah dua sumber ini. Nanti kita juga akan mendapatkan ya nilai dua persamaan yang akan kita cari. Nanti hasil akhirnya akan kita jumlahkan sesuai dengan bunyi dari superposisi itu sendiri ya. Oke, sebelum lanjut saya akan sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi tadi disampaikan bahwasanya jika kita sedang menelaah suatu sumber bebas, maka sumber bebas yang lainnya itu diganti dengan tahanan dalamnya. Nah, jadi kan kita tahu ya sumber itu ada sumber tegangan ya atau Vs dan juga sumber arus atau IS. Nah, kalau sumber tegangan kita ganti tahanan dalamnya, nilai tahanannya itu adalah 0 ya. Sedangkan untuk sumber arus kalau kita ganti menjadi tahanan dalamnya, ya ini RD ya, tahanan dalam, itu nilainya tak terhingga. Sehingga nanti rangkaiannya menjadi open circuit ya, menjadi terbuka. Gitu. Ini yang perlu kita ingat untuk di superposisi. Ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Di sini disampaikan berapakah arus I ya dengan teorema superposisi. Di sini tadi kita sudah bahas ada dua sumber ya. Jadi misalkan kita telaah terlebih dahulu ya. Kita telaah sumber yang pertama yaitu sumber tegangan. Pada saat sumber tegangan aktif ya, sumber tegangannya aktif, maka sumber arusnya tidak aktif. Ya, ketika sumber arus ini tidak aktif, maka kita ganti dengan tahanan dalam. Karena ini dia sumber arus, maka menjadi rangkaian terbuka. Ya, maka nanti gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Kemudian, jika ini rangkaian terbuka, berarti ini dapat kita abaikan. Ya, sisi yang sebelah sini kita abaikan karena kan berarti tidak ada arus yang lewat. Ya, berarti kita fokus ke sini saja. Nah, untuk mengetahui nilai I1 ini ya, untuk mengetahui I, kita tahu bahwasanya di hukum Ohm I sama dengan V per R. Ya, di sini I-nya I1 karena kita sedang menelaah yang dari sumber tegangan. Ya, I1 sama dengan V per R. V-nya berapa? V-nya jelas ya, 20 volt. Kemudian R-nya ini kan 10 ohm, di sini ada lagi 10 ohm. Dia kalau ini kita abaikan, dia akan membentuk rangkaian seri. Sehingga kalau untuk rangkaian seri itu cukup dijumlahkan ya. 10 maka 20 per 20 sama dengan 1 ampere. Itu untuk I1 yang mana kita telaah dari sumber tegangan. Selanjutnya ya, yang kita telaah lagi adalah sumber arusnya. Ya, jadi saat sumber arusnya aktif, maka sumber tegangannya tidak aktif. Kalau sumber tegangan tidak aktif, maka kita ganti dengan tahanan dalam. Nah, tadi diketahui bahwasanya kalau sumber tegangannya itu kita ganti tahanan dalamnya, nilainya menjadi 0 ya. Maka di sini menjadi tertutup rangkaiannya, kan tidak ada lagi tahanannya. Nah, untuk mencari nilai I2 ya, ini kita gunakan hukum pembagi arus ya. Jadi kan ada namanya pembagi arus dan ada juga pembagi tegangan ya. Di sini saya buat pembagi tegangan ya. Yang satunya lagi pembagi arus. Kalau untuk mencari pembagi tegangan ya, misalkan Vx ya, V pada hambatan X gitu ya, maka rumusnya adalah V yang ditanya ya, hambatan ya, hambatan yang ditanya dibagi hambatan yang ditanya dan hambatan tetangganya. Misalkan kita buat di sini RY dikalikan dengan V yang diketahui ya, itu untuk pembagi tegangan. Sedangkan untuk pembagi arus ya, jadi misalkan ditanya nilai arus pada hambatan X, itu rumusnya adalah hambatan tetangganya dibagi dengan hambatan yang ditanya, nilai arus yang ditanya ditambah hambatan tetangganya dikali arus yang diketahui. Nah, ini untuk pembagi tegangan dan yang ini adalah untuk pembagi arus ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kan ditanyakan adalah I2 yang di sini ya. Maka I2 sama dengan pembagi arus pakai rumusnya yang ini ya. Tetangganya mana? Tetangganya yang ini. 10 yang ini ya, 10 dibagi yang ditanya ya, berarti 10 di sini ditambah 10 yang ini dikali arus yang diketahui adalah 1. Berarti 10 dibagi 20 dikali 1 sama dengan 0,5 ampere. Nah, kemudian kita perlu perhatikan, ini arusnya kan ke sini ya. Arusnya ke sini. Nah, kita cek ya, hubungan antara sumber arus dengan I2 itu kan dia ketemu ya. Ingat, kalau dia ketemu berarti dia berlawanan, sehingga nilainya di sini perlu dikasih minus dan di sini minus ya, karena dia berlawanan gitu.
Nah, kemudian kita sudah dapat I1 ditinjau dari sumber tegangannya aktif, kemudian I2 dari sumber arus yang aktif. Selanjutnya itu tinggal kita cari ya I-nya. Dimana tadi disebutkan bahwasanya superposisi adalah menjumlahkan. Berarti I sama dengan I1 tambah I2. I1-nya tadi 1, kemudian I2-nya adalah minus 0,5 ampere, sehingga I-nya adalah 0,5 ampere. Oke, cocok ya. Nah, itu adalah gambaran dari teorema superposisi. Jadi intinya di sini ya, ditinjau dulu sumber tegangannya, kemudian jika kita sedang meninjau suatu sumber, maka sumber bebas lainnya itu kita ganti dengan tahanan dalam. Kalau dia tegangan menjadi 0, kalau dia arus menjadi rangkaian terbuka. Oke, biar semakin lebih paham, kita coba satu contoh lagi ya. Nah, di sini ditanya tentukan nilai I-nya yang ini ya dengan superposisi. Di sini kita cek sumbernya ada 3 ya, sumber bebas semua, sumber tegangan, dan juga arus ya. Misalkan kita mulai dari yang pertama, kita meninjau dulu yang 17 volt ya, maka yang semulanya sumber tegangan itu menjadi 0 ya, kita ganti tahanan dalamnya, kemudian yang sumber arus menjadi rangkaian terbuka. Oke, nah selanjutnya ini kita sederhanakan dulu ya. Ini kan tadi disampaikan bahwasanya tahanan dalamnya 0, berarti di sini nilainya nggak ada hambatannya ya, atau 0. Nah ini kan cabang ya, kita tahu kalau cabang kan itu berarti paralel, maka hambatan 3 ohm dengan 0 kita paralel ya, 3 kali 0 per 3 plus 0 ya, yang ini. Oke, misalkan saya tandai ini 1 ya. Nah, 1 tuh yang ini ya. 3 paralel dengan 0. Kalau paralel dengan 0 pasti jawabannya 0 ya. Kita dapatlah itu RP1. Kemudian kalau ini kita sudah sederhanakan berarti ini hilang ya. Berarti tinggal lurus begini. Nah, yang di lurus ini tadi kan 0 ya. Kemudian dengan 2 itu kan seri ya. Karena kan ini sudah tidak ada juga ini. Nah, kita abaikan yang ini ya. Berarti 0 dengan 2 kan seri, berarti hasilnya 2 ya. Nah, saya buat deh di sini rangkaiannya itu. Kalau kita sederhanakan ya, langkah 2 menjadi seperti ini. Min plus 17 volt, ini 3, ini 2, ini 2. Nah, maka 2 yang ini dan 2 yang ini di paralel ya. Nah, ini langkah 2. Ingat kalau paralel 2 kali 2 per 2 plus 2, atau kemarin saya sudah berkali-kali sampaikan, kalau dia paralel dan nilainya sama, maka tinggal dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 adalah 1 ya. Nah, kemudian ini kalau kita sederhanakan lagi ya, gambarnya jadi seperti ini nih. Nah, ini min, ini plus, ini 17 volt, 3, dan ini 1 ohm ya. Nah, oke, untuk berarti kan ini arusnya ke sini ya, arusnya ke sini, maka yang dicari adalah arusnya yang di sini. Nah ya, ini I-nya, I1. Nah, untuk mencari nilai I ini ya, kita berarti karena yang diketahui adalah sumber tegangan ya, karena ini adalah sumber tegangan, berarti kita bisa pakai rumus pembagi tegangan ya. Nah, ini rumus pembagi tegangan. Ingat ya, kalau pembagi tegangan berarti yang atas itu adalah yang ditanya ya, berarti 1 dibagi 1 plus 3 dikali 17, dapatlah 17 per 4 volt.
Kemudian tinggal bisa kita langsung cari nilai arusnya ya. Karena arusnya yang di sini ya, arusnya di sini berarti kita pakai V yang tadi ya, nilai V yang di sini. Ini yang kita cari tuh V di sini tadi. Nah, ini VRP ya, RP2. Nah, ini berarti V dibagi R ya. Nah, kenapa R-nya 2? Karena nih kalau kita balik ya ke langkah sebelumnya, kita gambar ulang. Nah, ini kembali ke yang langkah 2 ya. Di sini 2 dan di sini 2. Oke. Nah, ini kan paralel ya. Kita tahu bahwasanya kalau paralel itu nilai tegangannya sama ya. Maka nilai V yang di 2 ohm ini dengan V yang di 2 ohm ini nilainya akan sama ya. Makanya kita bisa pakai nilai yang VRP 2 ya. I sama dengan V per R ya. V-nya pakai yang VRP 2 dibagi nilainya kan yang ditanya yang ini ya. Nah, I1 nya adalah 2. Kemudian hasilnya sama dengan min 17 per 8 ya, mulai dari 17 per 4 dibagi 2. Kenapa di sini ada minusnya ya? Karena ya ini kita tahu bahwasannya arus itu kan mengalir dari positif ke negatif ya. Ini kan kalau dari sumber positifnya yang di bawah ya, ini di bawah. Kalau kita tarik garisnya, nah dia akan ketemu. Kalau ketemu berarti dia berlawanan, sehingga di sini kita kasih minus. Tuh. Ya. Ini angka 4, sehingga kita dapat I1 sama dengan min 17 per 8. Nah, itu baru ininya ya, baru yang di sininya sumber tegangan yang pertama. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua kita buat sumber tegangan yang di sini yang aktif, yang sini tidak aktif. Karena sumber tegangan maka menjadi 0, karena sumber arus maka menjadi rangkaian terbuka. Langkah pertama apa? Ya, ini langkah pertama. Langkah pertama itu ini kan di sini 0 sama 3 kan berarti seri. Ya, 0 sama 3 seri berarti dijumlahkan 3, kemudian 3 dengan 2 ini kita paralel. Ya. 3 sama 2 ini kita paralel. Kemudian dapatlah hasilnya 3 kali 2 per 3 per 2 sama 3 plus 2 sama dengan 6 per 5 ya. Kemudian ini kalau saya buat lagi ya, ganti warnanya biar pembeda ya. Langkah 2 ini kalau kita sederhanakan ya lagi, ini kan berarti kita abaikan ya, karena kan dia terbuka. Ini tadi paralelnya 6 per 5, yang di sini 2, di sini 3 ya. Nah, 6 per 5 dengan 2 ini kan dia terhubung ya. Nah, nggak ada percabangan kan di sini, maka 6 per 5 dengan 2 ini di seri. Dapatlah ini, R serinya adalah 16 per 5. Ini kan tinggal matematikanya ya, tinggal disamakan dulu penyebutnya. Karena ini penyebutnya 5, berarti di sini jadi 10 per 5, dapatlah 16 per 5. Oke, kemudian langkah ketiga ya, ini kalau kita sederhanakan lagi gambarnya, saya buat ini. Yang ini yang 3 ohm,
ini hasil serinya menjadi 16/5. Ini sumbernya ya, sumbernya 6 volt. Nah, ini maka hambatan yang atas sama yang bawah jelas ya, itu akan di paralel. Nah, dapatlah hasilnya 48/31. Ini saya nggak jelaskan ya, karena kan ini tinggal matematikanya aja ya. Kemudian setelah ini apa yang dilakukan? Langkah selanjutnya kan yang dicari kan nilai I2 ya. I2-nya itu yang di sini. Nah, di sini I2-nya. Ya. Maka kita tahu bahwasanya ya I sama dengan V/R. Nah, ini kan kalau kita sederhanakan lagi, rangkaiannya jadi cuman begini. Nah, yang ini nilainya 48/31, yang ini sumber. Nah, langsung kayak gini. Berarti kan langsung saja yang ditanyakan I ya, I yang di sini. Oke, berarti I sama dengan V/R ya. Oh, sorry, 6 ya, bukan 16. 6. Ya. I2 ya. Berarti I sama dengan V/R. R-nya yang pakai 48/31. Dapatlah nilai I2-nya. Ya. Nah, sekarang kita cari satu lagi, karena kan tadi sumbernya ada satu lagi ya, ada 3 kan sumbernya. Nah, yang kedua ini karena sumber tegangan kita ganti tahanan dalamnya menjadi 0 ya. Nah, ini sama ya caranya. Langkah pertama, yang ini kita paralelkan ya, paralel ya. Kemudian yang ini juga kita paralel ya, 3 sama 0. Langkah 2, ini langkah 2, 3 sama 0 kita paralel sehingga gambarnya itu menjadi seperti ini. Ya, ini nilainya 6/5. 6/5, ini nilainya 2 ohm ya, yang ini nilainya 2 ampere. Nah, kalau udah kayak gini ya, berarti kita gunakan karena kita pengen tahu nilai arus yang di sini ya, arus yang ke sini, I3 ke bawah ke sini ya, berarti kita bisa pakai rumus pembagi arus. Pembagi arus ya, nomor 3 ya. Kita tahu pembagi arus itu yang atas adalah yang tetangganya ya, tetangganya dibagi jumlah dibagi jumlah antara punya dirinya dan tetangganya dikali dengan nilai arus yang diketahui, maka dapatlah nilainya 5/4 ampere ya. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya untuk superposisi itu penjumlahan ya, dijumlahkan dari aljabar yang sudah diketahui. Maka langsung kita jumlahkan ya, I sama dengan I1 plus I2 plus I3, maka dapatlah hasilnya ini 3 ampere ya. Oke, itu untuk superposisi ya. Jadi ingat, kita harus mengganti tahanan dalamnya ya, tahanan dalam dari sumber yang tidak aktif. Oke, untuk ini ya, silakan coba ditelaah sendiri soal nomor 3. Saya cuma kasih clue ya. Clue-nya adalah, ingat, yang ditinjau hanya sumber bebas ya, hanya sumber bebas saja ya. Nah, nanti kalau dari gambar ini kan kita tahu ya, sumber bebasnya ada 2 ya. Sumber apa aja tuh? Kebetulan sumber arus semua ya. IS yang 8 ampere
sama sumber arus yang 4 ampere. Yang ini apa? Ini juga sumber arus, tapi dia sumber tak bebas. Jadi nanti nggak perlu kita tinjau, sehingga nanti totalnya hanya I sama dengan I1 plus I2. I1 misalkan dari yang sini kita tinjau, I2 dari yang sini kita tinjau. Ya, coba diperhatikan secara seksama ya contohnya. Ya, akan langsung lanjut ke teorema yang kedua, yaitu teorema substitusi. Nah, di sini disampaikan bahwasanya kita perhatikan deh langsung dari gambar ya. Jadi, kalau substitusi yaitu adalah suatu komponen atau elemen pasif yang dilalui oleh sebuah arus yang mengalir sebesar I, maka pada komponen pasif tersebut dapat digunakan sumber tegangan yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen pasif. Itu gimana, Bu? Agak memusingkan ya kalimatnya. Jadi kita langsung lihat gambar ya. Jadi elemen pasif yang di sini kan elemen pasifnya kebetulan adalah R ya. Nanti elemennya ini akan kita ganti menjadi sumber tegangan, di mana nilai arus yang lewat itu juga adalah nilai arus yang sama di sini nanti. Jadi I yang ini ya nilainya sama dengan I yang di sini gitu, tapi yang elemen pasifnya kita ganti menjadi sumber tegangan gitu. Langsung coba ke contoh supaya semakin paham. Oke, ini contoh soal ya, ini contoh soalnya, ini I total ya, ini kurang jelas gambarnya, saya tulis ulang. I total. Nah, ini yang I1, ini adalah I2 ya. Langkah pertama adalah kita sederhanakan dulu rangkaiannya ya. Ini kan seri 1 sama 1, maka jadilah dia bisa ini kita coret ya. 1 tambah 1 kalau seri ya dijumlahkan menjadi 2. Kemudian 2 ya, saya gambar deh di sini biar mempermudah. Oke, ini plus minus 2 volt, ini 1 ohm ya, ini 2 ohm. Nah, setelah di seri ya, berarti di sini menjadi 2 ohm ya. Kemudian 2 dengan 2 jelas ya, paralel ya. Ingat kalau ada yang sama di paralel maka nilainya ambil setengahnya ya, sehingga di sini 1 ohm, 2 sama 2 paralel, setengahnya ya 1, sama ya. Di sini sumber 2 volt. Nah, udah selesai, maka kita bisa langsung mencari nilai R totalnya ya. R totalnya berarti sama dengan 2 ya. Ini salah, ini adalah 2 ohm ya. Ini 2 ohm ya, ini R totalnya sama dengan 2 ohm, berarti I total, I sama dengan V per R ya. V nya adalah 2, dari sini 2, kemudian R nya pakai yang R total juga 2, berarti I totalnya adalah 1 ampere. Nah, berarti yang di sini I nya adalah 1 ampere. Sekarang kita perlu tahu nilai I1 yang ke sini berapa, yang ke sini berapa. Kan kita tahu bahwasanya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk adalah IT ya, perhatikan tanda panahnya. Arus yang keluar itu ada I1 dan I2. IT totalnya adalah 1 ampere ya. Kita belum tahu nilai I1 dan I2. Oke, lanjut ya. Dengan teorema substitusi ya, itu karena ini berarti di sini ya, di sini sudah bisa kita ganti nilainya dengan sumber tegangannya ya nanti. Oke, jadi resistor 1 ohm yang dilalui arus I2 itu sebesar 0,5 ampere. Oke, sebentar. Oke. Ini belum saya jelaskan ya. Jadi, di totalnya sudah dapat ini 1 ampere. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai I2 di sini ya dengan rumus pembagi arus.
ya, membagi arus. Ingat, kalau arus R tetangganya dibagi R-nya dia dan R tetangganya dikali arus yang diketahui, sehingga nilai I2 sama dengan 0,5 ampere. Oke, kita tahu tadi IT sama dengan I1 plus I2 ya. I totalnya 1 ampere, I1-nya 0,5. Berarti I2-nya berapa? I2-nya jelas ya kalau sudah kayak gini, 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Oke deh, kayak gini. Ya, maka I2-nya yang lewat juga nanti I1 maupun I2 adalah 0,5 ampere. Kemudian resistor 1 ohm yang dilalui arus I2, berarti yang di I2 tadi di sini ya, maka yang ini ya yang dimaksud itu sebesar 0,5 ampere jika diganti dengan sumber tegangan di mana V ya, V sama dengan I kali R. I-nya 0,5, R-nya adalah 1. Ini kan yang sedang dibahas ya. Nya 1, maka jawabannya 0,5 volt. Nah, maka R-nya ya bisa kita ganti ya menjadi sumber tegangan kan sesuai dengan bunyinya tadi ya. Coba nanti bisa di mundurin videonya ya biar tahu bunyinya lagi. Kan di sini sudah diganti menjadi 0,5 volt. Karena yang diketahui sama-sama sumber tegangan, kita bisa pakai analisis mesh ya yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Jadi analisis mesh ya berarti kita pakai loop ya, karena ini 2 bagian maka ini jadi ada loop 1 dan ada loop 2. Pertama kita tinjau dulu dari loop 1 ya. Mulai dari sini berarti minus 2 volt, ke sini berarti plus I1 ya, karena I1 kali 1 ya tetap I1 ya. Ditambah masuk ke sini 2 karena dihampit berarti I1 kurang I2. Karena sedang meninjau loop 1 berarti I1 yang lebih besar. Jadi min 2 tambah I1 tambah 2 I1 min 2 I2 sama dengan 0. I1 1 tambah 2 berarti 3 I1 min 2 I2 sama dengan 2. Ini loop 1. Loop 2 ya, kita lihat boleh dari yang sini ketemu set berarti plus ya, 0,5 ke atas tambah I2 ya, 1 dikali I2 kemudian tambah 2 I2 kurang I1 sama dengan 0. 0,5 tambah I2 plus 2 I2 min 2 I1 sama 0. Oke, berarti sini menjadi min 2 I1 1 tambah ini 3 I2 sama dengan minus 0,5. Oke, ini persamaan 1 persamaan 2. Tinggal kita eliminasi dan substitusi ya, dan substitusi. Kita tulis ulang ya, min 2I1 plus min 3 I1 min 2 I2 sama dengan 2 min 2 I1 tambah 3 I2 sama dengan min 0,5. Ini bisa kita kali 2, ini kali 3 ya kalau mau menghilangkan I1 ya, maka menjadi min 6 I1 min 4 I2 sama dengan 2. 6 I1 min plus 9 I2 sama dengan min 1,5 ya. Biar hilang berarti di sini min 2 berarti 3,5 min 13 I2
ya, maka I2 sama dengan 3,5 dibagi 13 ya, ini ya, dan enggak min 13. Oke, nah ini nanti dapat ya I2 nya berapa ya, maka sebenarnya ini nggak perlu lagi ya kita cari karena kita udah dapat di sini ya. Ini cuma pembuktian yang di bawah, tapi kalau mau dibuktikan boleh bisa pakai eliminasi substitusi maupun pakai metode Cramer gitu. Oke, ini dulu untuk video pada bagian 1. Untuk teorema selanjutnya akan kita lanjutkan di video bagian 2. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.